Kita mendengarkan mau'izatul hasanah dari Al-Quran Ustaz SPMPD Salatul Pimpinan Kepada kepada Al-Quran Al-Quran Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi taufiqihi tatanazzalul khairati wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Pondok Pesantren Modern Darul Madinah, yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Modern Darul Madinah Wonosari, ada juga bersama kita seluruh orang tua wali santri. Ya, kita doakan semua yang hadir ini supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit, yang punya penyakit, diangkat penyakitnya oleh Allah. Yang punya anak di rumah sakit tidak sempat bergabung, yang datang orang tuanya, kita doakan semoga dengan wasilah zikir kita malam ini diampuni, diangkat penyakitnya oleh Allah. Yang punya masalah hidup agar supaya dengan berkumpulnya kita di malam ini berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah hilangkan semua kesulitan hidupnya. Yang anaknya agak tumpul otaknya supaya dikasih encer-encer sedikit. Yang punya utang belum dibayar sampai sekarang, semoga diberikan rezeki oleh Allah orang tuanya supaya bisa dibayar. Orang tua yang punya utang mungkin dengan teman kerjanya, tetangga, kita doakan semoga diberikan rezeki yang luas, berkah banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kuncinya adalah dengan rajin-rajin bersilaturahmi dengan para pembina, para orang tua wali santri. Karena kata Nabi, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, kemudian dimurahkan rezekinya, maka kata Nabi, falyasil rahimahu, hendaklah dia memperbaiki hubungan silaturahimnya, hendaklah dia menyambung hubungan silaturahmi. Bahkan malam ini kita ingin memperbanyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Kata Nabi, man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan istighfar, siapa yang mendawamkan selalu senantiasa lisannya beristighfar kepada Allah, man lazimal istighfar ja'alallahu likulli hammin faraja. Bagi mereka yang punya kesedihan di dalam hatinya, Allah akan hilangkan kesedihan itu. Wa likulli dhaiqin makhraja, dan dari setiap kesempitan yang ada di dalam hatinya, yang ada dalam kehidupannya, maka Allah akan luaskan dari kesempitan itu. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita senantiasa memuliakan, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kita tidak layak sebenarnya kita ini menerima pujian. Makanya kita itu kalau dipuji oleh orang, maka kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Pujian artinya alhamdulillah, itu pujian itu hanya untuk Allah. Kenapa? Karena memang sebenarnya ketika orang memuji kita, kamu cerdasnya, sebenarnya yang dipuji bukan kita, tetapi yang dipuji adalah yang menciptakan kecerdasan tersebut. Ketika orang memuji kita, kamu gantengnya, memangnya kita
Cuma misalkan Allah letakkan di dekat pantat kita, begitu mau kentut harus disumbat dulu. Maka kita ini ketika ada yang memuji kamu ganteng, sebenarnya yang dipuji itu adalah yang menciptakan kegantengan itu. Ya makanya kita harus selalu mengatakan alhamdulillah. Itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita ini manusia penuh dengan kekurangan. Baru di atas kepala kita dari ujung rambut sampai ujung kaki banyak kekurangan. Mulai dari kepala kita sudah ada memang, dari rambut ada memang namanya kuku. Turun ke kulit kepala ada namanya ketombe. Belajar malas pakai sampo. Kemudian yang tukang tidur ada namanya tai mata. Maka kita selalu katakan kepada santri, wahai santri, jangan terlalu banyak tidur, tapi banyak belajar. Kalau kalian banyak belajar, maka banyak ilmu yang kalian dapat. Tapi kalau kalian banyak tidur, banyak tai mata yang kamu dapat. Makanya kita ini penuh dengan kekurangan, tai mata, turun yang malas kayak gigi, banyak tai gigi. Turun lagi ada namanya tai leher. Turun ke ketiak, coba gosok-gosok, baru lihat ada hitam-hitam, itu namanya tai ketiak, tapi jangan dicium. Turun lagi ada namanya pusat di sini, itu kalau di kode-kode ada juga tainya itu. Turun lagi ke belakang sedikit, itulah nenek moyangnya. Baru yang disebut. Jadi kita ini tidak layak sebenarnya untuk dipuji. Maka ketika orang memuji kita, maka selalu kita mengucapkan alhamdulillah. Pujian itu hanya kepunyaan Allah. Allah lah yang memiliki semuanya. Ya Allah lah yang memang layak untuk dipuji. Kita ini tidak boleh sombong. Yang berhak sombong adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sang maha sombong. Jadi Allah itu sang maha, bukan Allah sombong. Allah memang sang maha sombong. Itu memang sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini di awal tausiah kita ini berawal ini. Ya. Di awal tausiah ini mari kita sama-sama memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah abar ruh, dialah bapaknya, dialah orang tua daripada ruhnya kita. Di tubuh kita ini ada dua dimensi, ada jasmani, ada rohani. Kalau orang tua yang datang sekarang ini itu namanya abal jasad, itu adalah orang tua dari jasad kita. Tetapi ada dimensi lain dari diri kita itu, yang kalau itu keluar maka kita ini tidak ada manfaatnya, kita ini tidak ada gunanya. Ada orang yang terbaring masih lengkap, diperiksa masih ada biji matanya, diperiksa tulang-tulangnya masih ada, diperiksa semua organ tubuhnya masih lengkap, tetapi dia sudah terbujur kaku. Kenapa? Karena dimensi yang ada di dalam tubuhnya itu telah keluar. Itulah yang dikenal dengan ruh. Dan orang tua daripada ruh itu adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita tahu. Makanya kita ini selalu mengajak sallallahu bersalawat kepada Nabi kita Muhammad. Kenapa? Untuk menghibur rohani kita. Karena kita ini selalu menghibur jasmani kita. Kita begitu liburan datang pergi mandi-mandi, apa yang kita hibur? Yang kita hibur adalah jasmani kita. Kita tidak larang sebentar nanti bakar-bakar untuk rihlatun nafs, untuk menghibur diri kita, jasmani kita. Tapi ingat, ada di dalam jasmani itu ada namanya ruh, yang itu juga perlu dihibur. Bagaimana menghiburnya? Dengan menghidupkan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak percaya Bapak Ibu, ya kalau anaknya menangis tengah malam, ya coba gendong baru bacakan salawat. Sallallahu. Saya ya selalu mempraktekkan. Saya ada anak kecil, maksudnya dia menangis, ya kata mamanya, kenapa
bayi belum kenal siapa bapaknya, anak bayi belum kenal siapa ibunya. Makanya yang dia kenal adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika dia menangis dan kita ayun dengan salawat, maka dia akan berhenti menangis. Kenapa? Dia ingat, dia diperdengarkan sesuatu yang sering dia dengar. Jadi apa yang sering dia dengar? Ternyata kita ini pernah hidup di alam ruh. Ternyata kita ini pernah memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tetapi kita ini lupa. Makanya kita ini dikenal dengan manusia. Manusia itu artinya orang makhluk yang suka lupa. Kita lupa bahwa pernah kita memandang Allah. Kita lupa bahwa pernah kita berkumpul di sekeliling Nabi kita Muhammad SAW, memuji Nabi kita. Maka bayi yang baru lahir itu, barulah dia dipisahkan dari Sayyidina Muhammad SAW. Setiap dia menangis maka disalawatkan, dibacakan selawat, maka dia akan tenang, dia akan sejuk, dia rasa. Cuma aneh sekarang, orang tua sekarang bukan selawat. Begitu menangis, begitu menangis, Muhammad keluar. Akhirnya itu terekam di telinga anak-anaknya. Makanya anak-anaknya pergi kuliah kembali jadi 3 orang. Saya lepas kamu 1 orang, kenapa kembali 3 orang? Sudah kembali semuanya, ada lagi digendong 1. Kenapa demikian? Karena kita selalu membisikkan di telinganya. Maka ya lantunkan selawat. Maka mulai saat ini orang para orang tua begitu, ada lagi, kalau ada adik-adiknya lagi yang sekarang mondok ini, alhamdulillah. Memanglah kita ini harus memperbanyak keturunan. Kalaulah orang di luar sana mengatakan 2 anak lebih baik, kita banyak anak lebih baik. Yang penting semuanya mondok di pesantren. Yang 2 anak, jangankan 2 anak, 1 anak lebih baik kalau dia tidak mondok di pesantren. Kenapa demikian? Karena itu hanya akan menjadi sampah di masyarakat. Tidak ada orang yang bisa berbakti dengan baik kepada kedua orang tuanya kecuali mereka yang dikenalkan bagaimana berbakti kepada kedua orang tua. Kita setiap hari ajarkan santri, wahai santri, biarpun kamu menyembah Allah tanpa mempersekutukannya, tapi kamu berani kepada kedua orang tuamu, kamu tinggikan suaramu kepada kedua orang tuamu, maka pintu surga tidak akan pernah dibuka untukmu. Itu yang kita ajarkan. Tidak ada yang bisa menghalangi kita dari semua itu, dari pendurhakaan, kecuali rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berkumpul di masjid ini ya untuk bermuhasabah. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Majtama'a qaumun min qaumin fi buyutillah. Berkumpul orang-orang di rumah-rumah Allah. Untuk apa? Ya, mereka membaca Al-Quran. Ya, wa yatadarasuna bainahum. Ini yang selalu terjadi ya pada anak-anak kita di pesantren ini. Setiap saat mengkaji Al-Quran, mengkaji isinya. Wa yatadarasuna bainahum. Barang siapa yang suka berkumpul di rumah-rumah Allah, dan kita juga ini sekarang sedang berkumpul di rumah Allah. Kita membaca ayat Al-Quran, kita mendengarkan mau'izatun hasanah, maka kita ini termasuk ya majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Berkumpul orang di rumah-rumah Allah. Yatluna kitab Allah, mereka membaca Al-Quran. Wa yatadarasuna bainahum, kemudian mereka saling menjelaskan isinya. Illa, kata Nabi, ini janji Allah, ini janji Nabi. Sebenarnya janji Allah yang diucapkan dengan dari lisan Nabi-Nya. Ya, apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Illa ya nazarat bihi sakinah. Allah akan turunkan yang namanya ketenangan, rahmat, ya ketenangan, sakinah, wa wasyat bihi rahmah, dan Allah akan meliputi orang-orang yang selalu berkumpul dengan ketenangan. Makanya bapak-bapak yang selalu tidak tenang tinggal di rumah, datang ke pesantren ikut pengajian. Ya, ibu-ibu yang suaminya selalu keluyuran
Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta ana, bahkan saya tidak bisa masuk surga dengan amalku. Padahal Nabi kita itu sholatnya sampai bengkak lututnya, bengkak betisnya. Itu Nabi kita ini bengkak betis tapi mati, bengkak betis tapi asam urat. Nabi bengkak betisnya karena terlalu lama berdiri satu rakaat itu 5 juz. Kemudian bagaimana rukunya sama dengan berdirinya. Bagaimana sujudnya sama dengan berdirinya. Makanya dalam riwayat istrinya Nabi pernah gerak-gerakkan tangannya Nabi. Kenapa? Saking lamanya sujud dikira mati. Nantilah Nabi gerakan begitu. Disitulah ya orang berdalil bahwa bersentuhan antara laki-laki dan perempuan itu tidak membatalkan wudu. Itu mengambil dasar dari itu. Tetapi kita dalam mazhab Syafi'i tidak memandang seperti itu. Kenapa? Karena tidak dijelaskan bagaimana istri Nabi menggerakkan. Apakah dia melapisi dengan kain atau dia menggerakkan pakai kayu. Kita tidak dijelaskan di situ. Maka kita tetap memandang bahwa orang yang bersentuhan kulit itu batal wudunya dengan berpedoman kepada Imam Asy-Syafi'i dalam mazhab Syafi'i. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi Nabi itu banyak sholatnya. Bahkan kata Nabi, hatta ana, sampai saya sendiri tidak bisa masuk surga kalau mau mengandalkan sholat. Kalau kita ini sedikit sholat mau masuk surga. Terus apa yang harus kita andalkan? Ya, illa ayataghammadani Allahu bi rahmati, kata Nabi. Yang orang bisa masuk surga dengan rahmat Allah. Maka kita berharap agar supaya yang berkumpul di sini adalah awal berkumpulnya kita nanti di dalam surga, ya Allah, amin. Maka kepada seluruh orang tua salinglah mengabari bahwa kita ini berkumpul di dalam Madinah. Semoga itu menjadi awal kita nanti akan berkumpul di dalam surganya Allah. Al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan selalu bersama dengan orang yang dia cintai. Ainal mutahabbuna bi jalali, kata Allah. Nanti di padang mahsyar Allah akan teriak, di mana orang-orang yang selalu berkumpul karena Allah, berkumpul karena Sayyiduna Muhammad. Maka mereka akan dikatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembali kepada Tuhanmu dengan tenang, damai, tentram, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuk ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Maka kita ini jamaah sekalian berkumpul di masjid ini untuk menciptakan kebiasaan baru. Karena selama ini kebiasaan kita di tahun baru adalah berekoria. Kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajarlah bencana alam itu datang silih berganti. Ketahuilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa ternyata 3 kali dalam sehari air laut itu minta izin naik ke bumi. Apa kata air laut? Ya Allah, izinkan saya sudah capek dengan kemaksiatan yang dibuat manusia. Itu dalam riwayat Imam Ahmad, dalam musnadnya, dalam kitab musnadnya. Ya, maka apa kata Allah? Jangan. Kenapa? Di antara mereka masih ada orang beriman. Jadi kita ini menjadi penyeimbang. Kalau semua orang berekoria tidak ada yang ingat kepada Allah, khawatir Allah akan mengizinkan. Kalaupun Allah mengizinkan, paling tidak Allah sisakan. Allah sisakan di antara mereka orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah ketika tenggelamkan umatnya Nabi Nuh, Allah tinggalkan kurang lebih 90 orang. Ya, maka kita berharap demikian. Maka kita ini bukan tidak boleh bahagia, tetapi bagaimana kita ingat kepada Allah dalam kebahagiaan itu. Bukan lupa kepada Allah, ingat kepada Allah nanti susah. Begitu sakit ingat Allah.
ini tidak pernah butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lupa kepada Allah, silakan bahagia, tetapi ingatlah Allah ya di dalam kebahagiaan itu. Jangan kita lupa kepada Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, ya Allah, jangan engkau binasakan umatku. Kita ini sekarang ini banyak mendengar berita bencana alam di mana-mana. Padahal Nabi kita pernah berdoa, ya Allah, jangan engkau binasakan umatku sebagaimana engkau binasakan umat-umat terdahulu. Apa kata Allah? Wahai Muhammad, saya akan kabulkan itu. Saya tidak akan binasakan umatmu, tetapi dengan dua syarat. Ya, jadi harus diperhatikan. Saya tidak akan menghukum umatmu, wahai Muhammad, asalkan dengan dua syarat. Apa itu? Yang pertama, la u'adzibahum wa anta fihim. Saya tidak akan hukum mereka. Allah tidak akan pernah naik ke darat. Gunung tidak akan pernah mengeluarkan lapanya yang menghabisi perkampungan. Bumi tidak akan pernah bergoyang wa anta fihim, asalkan engkau masih bersama dengan mereka. Maka kita bersalawat untuk menghidupkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Apa kata Nabi? Apakah Nabi hidup kembali ketika kita bersalawat? Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidaklah umatku bersalawat kepadaku, satu orang saja bersalawat, illa radallahu ruhi ila jasadi. Kata Nabi, melainkan Allah akan mengembalikan ruh masuk ke dalam jasadku. Itu namanya ruh. Ya, kenapa? Karena jasadnya Nabi memang tidak hancur. Beda dengan jasadnya kita. Jasadnya Nabi itu tidak hancur. Ada 3 jasad yang tidak akan pernah hancur sampai hari kiamat. Kenapa? Apa kata ulama, bahkan ulat, cacing, tanah malu untuk menghampiri tubuhnya, malu untuk memakan tubuhnya. Siapa itu? Yang pertama, jasadnya para nabi. Yang kedua, jasadnya para syuhada, orang yang mati di jalan Allah. Yang ketiga, mereka yang hafal Al-Quran, hafizul Quran. Maka mereka itu bahkan cacing malu untuk memakan tubuhnya. Bukan tubuhnya tidak bisa dimakan cacing, tetapi cacing malu untuk memakan tubuhnya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, maka kita bersalawat. Apa kata Nabi? Radallahu ruhi ila jasadi. Allah kembalikan ruhku masuk ke dalam jasadku, yuballigh salamahu, agar supaya saya menjawab, membalas salam mereka. Man shalla alaihi wahidan, siapa yang bersalawat kepada aku 1 kali, sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, ya Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Itu janji Allah yang pertama. Maka kalau kita masih menghidupkan salawat Nabi, maka insya Allah bencana akan jauh dari Darul Madinah, akan jauh dari Wonosari. Maka Wonosari ini, Darul Madinah menjadi percontohan bahwa boleh orang merayakan, tetapi ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini memberikan solusi, memberikan contoh bahwa beginilah kita menyambut tahun baru. Kita boleh berbahagia, tetapi jangan sampai kebahagiaan itu membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kedua kata Allah? La u'adzibahum, saya tidak akan hukum mereka, wa hum yastaghfirun, asalkan mereka lebih banyak yang beristighfar. Makanya Bapak Ibu nanti kalau ketemu dengan teman, ajak mereka banyak-banyak beristighfar. Kalau lebih banyak orang yang beristighfar, maka bencana akan jauh dari kampung kita. Makanya di masa Nabi juga pernah bergoyang bumi, pernah gempa bumi di masa Nabi, tetapi hanya sekilas. Begitu goyang Nabi langsung injak tanah, wahai tanah, belum saatnya. Ya, kenapa? Saya masih hidup. Dan ya Allah, la u'adzibahum wa anta fihim. Saya tidak akan hukum umat asalkan engkau masih bersama dengan mereka. Begitu tanah bergoyang, maka radillah, wahai tanah, belum. Ternyata di masa Umar bin Khattab juga, dan Umar bin Khattab pernah goyang. Umar bin Khattab langsung tancapkan tongkatnya, wahai tanah, belum saatnya. Kenapa masih banyak orang yang beristighfar? Masih banyak sahabat-sahabat Nabi yang mereka semua takut kepada
Kita berwasilah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah jauhkan musibah dari negeri kita ini, khususnya di Wonosari. Kita bermuhasabah diri, kita mengingat diri kita, apakah kita ini akan menjadi orang yang bermanfaat di masa yang akan datang, ataukah justru menjadi orang yang merusak. Orang yang baik, kata Nabi, khairun nas yanfa'u linnas. Orang yang bermanfaat itu, yang paling baik itu adalah yang bermanfaat untuk sesama. Maka kita di pesantren ini memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk menjadi orang yang bermanfaat. Itu di luar gerbang pesantren kita sudah digambar. Itu tadi sudah disampaikan. Itu adalah tawaran pertama. Kenapa? Karena ternyata masuk surga juga pilihan, Bapak Ibu. Masuk surga ternyata pilihan. Apa kata Nabi? Ya, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Semua umatku pasti akan masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Apa maksudnya? Masuk surga itu pilihan. Semua itu sudah jelas bagaimana jalan masuk surga. Bagaimana caranya kita ini agar supaya biarpun kita sudah mati, amal ibadah masih mengalir. Bagaimana caranya? Kalau saya begitu saya mati, banyak santri saya mendoakan, ya Allah. Bahkan mereka kalau tidak mau berdoa tetap mengalir pahalanya. Kenapa? Karena mereka mengambil ilmu dari para pembina. Maka kita semua ini kalau mau masuk surga itu adalah pilihan kita. Dan ternyata ada namanya amal, ada namanya amal jariah. Amal jariah itu biarpun kita mati, kita sudah dibungkus kain kafan, kita sudah melebur dari tanah, tetapi amal ibadah masih terus mengalir. Ya, mengalir dari dunia. Kenapa bisa anak-anaknya sudah mati semua, tetapi amalnya masih mengalir? Ternyata pintu gerbangnya masih ada. Tapi pintu gerbang sudah runtuh, dihantam tsunami atau dihantam gempa bumi, sehingga sudah runtuh, sudah berganti. Tetapi masih ada santri-santri yang pernah mondok di situ. Tetapi mereka semua sudah mati. Mereka semua sudah mengajarkan ilmunya kepada santrinya turun-temurun. Maka orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, khususnya di pesantren, itu adalah pilihan terbaik. Sepanjang dunia belum kiamat, maka kita akan mendapatkan kiriman pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Para orang tua yang memiliki orang tua lagi, karena kan kita ini orang tua tapi punya orang tua yang sudah mati, kita sayang kepada mereka. Mungkinlah ada hartanya yang dia simpan sedikit, maka ambillah sebahagian kecil baru disumbangkan ke pondok pesantren, dibantu pembangunan masjid, diberikan kepada fakir miskin, dibantu agama Allah Subhanahu wa taala. Yansurullah yansurkum. Mayansurullah, siapa yang menolong agama Allah, Allah pasti menolongnya. Apa maksudnya? Apakah ketika agama Allah tidak ditolong maka agama Allah tidak akan tertolong? Itu cuma pancingan saja. Yang selamat adalah agama Allah. Maka orang yang menolong agama Allah itu hanya nebeng saja di situ. Dia akan ikut selamat. Maka kita ini kalau mau selamat, maka tolonglah agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti kita jadi miskin dengan membantu agama Allah. Tidak ada ceritanya orang karena bantu agama Allah kemudian jadi miskin, tidak ada ceritanya. Carilah riwayat orang-orang kaya. Di mana asal kekayaannya? Ternyata karena mereka banyak sedekah. Innamas shadaqah la yanqus, kata Nabi. Ini janji Nabi, bukan janji caleg. Kalau janji caleg itu begitu dia naik 60 kembali karpet masjidnya. Begitu dia sebelum jadi dia bangun tiang listrik, begitu dia tidak jadi, begitu dia mencalonkan dia bangun. Begitu sudah mencalonkan diri tidak terpilih, dia ambil lagi tiang listrik. Itu yang baru saya pakai di YouTube, tonton di YouTube. Dia ambil, ada kepala desa dengan pemilihan serentak berdari. Kepala desa, ada kepala desa dia bangun tiang listrik. Begitu sudah pemilihan ternyata dia tidak terpilih, dia ambil kembali tiang listrik itu, dia robohkan semua. Ya. Tapi ini janji Nabi kita Muhammad SAW. Innamas shadaqah, orang yang bersedekah la yanqus, tidak berkurang hartanya. Walakin balyazka. Nabi sampai ulang 3 kali. Kenapa Nabi sampai ulang 3 kali? Karena kita ini kadang tidak percaya. Nabi sampai ulang balyazka. Allah tambah dan tambah. Bahkan dalam Al-Quran juga dipertegas. Maka
pilihannya adalah kita. Ya, tapi saya cuma mampu 10.000, Ustaz, 10.000 juga itu, kalaulah itu kemampuan kita itu juga akan bermanfaat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia dengan uang 1 miliar, ada 10.000 yang kita bantu agama Allah, maka 10.000 itulah yang bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak lihat banyaknya, tetapi Allah lihat keikhlasannya. Tetapi banyak namun ikhlas tentu juga lebih baik. Orang miskin mau bangun masjid, berapa sumbangannya? 1.000 rupiah, bisakah masjid terbangun? Ya, maka niatnya yang sampai kepada Allah. Beda ketika orang kaya yang mau bersedekah. Orang kaya mau bersedekah, berapa uangnya? 100 juta, terbangun masjidnya. Maka kita ini sebenarnya diajak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berapapun kemampuan kita, maka tolonglah agama Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang yang di luar dari batas kemampuan. Ada pernah hikayat saya pernah dengar, ada orang yang ingin sekali membangun masjid, tetapi dia tidak mampu. Kemudian dia mau mengumpulkan uang untuk membeli pasir, 1 res pasir. Asalkan bisalah 1 res itu bergabung dengan bangunan masjid. Tetapi ternyata uangnya juga tidak mampu terkumpul untuk membeli pasir, tapi miskinnya. Kemudian dia mau datang ke kuala dia cari batu. Maka dia lihat ada tumpukan batu yang akan menjadi fondasi masjid. Kemudian dia ambil batu dari kuala itu, kemudian dia lempar, dia gabungkan dengan batu yang terkumpul itu. Ternyata Allah perlihatkan, ya, setelah dia mati dalam hikayat, itulah yang menyelamatkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak lihat berapa banyaknya, Allah lihat dari kesungguhan kita. Tetapi tentu Allah tahu siapa yang mampu, siapa yang tidak mampu. Maka masuk surga adalah pilihan kita, masuk neraka juga adalah pilihan kita. Jemaah yang dimuliakan Allah, mungkin inilah mau'izatul hasanah, ya, nasihat singkat yang sempat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Ya, semoga berkumpulnya kita di sini adalah awal kita diperkumpulkan nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang hadir ini diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah, sehingga begitu terbangun dari tidur sebentar, kayaumi waladathu ummu, bagaikan anak yang baru lahir dari rahim ibunya, tanpa noda, tanpa dosa. Kenapa? Karena kita berbangun nanti di tengah malam, kita mandi taubat, ada namanya mandi taubat. Kemudian kita sholat taubat. Kemudian kita beristighfar, bertaubat kepada Allah. Kita akui kesalahan kita, lalu balagat dulu keadaan sama. Andailah hambaku datang dengan dosa sebanyak awan di langit, kemudian dia istighfar, lalu berkata wala ulan, saya ampuni wahai hambaku, dan saya tidak peduli berapapun kesalahan yang telah kalian perbuat. Maka mari kita mendawamkan istighfar. Ya, mari kita mengisi malam tahun baru ini dengan berzikir kepada Allah, dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sama seperti orang di luar sana yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan gemerlapnya kehidupan ini, menyangka bahwa dia akan hidup 1000 tahun lagi, padahal besok tidak ada jaminan bahwa dia masih bisa membuka matanya. Kenapa? Tidak jaa ajalun, ketika ajal telah ditetapkan, dan itu telah ditetapkan ya selama 150.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Ternyata kematian itu sudah ditetapkan oleh Allah. Kalaulah besok Allah tetapkan, maka ternyata kita sudah siap. Kenapa? Karena memang kita selalu siap untuk menghadapi yang namanya kematian. Dengan apa? Dengan amal ibadat kita. Dia berbuat ayyukum ahsanu amala. Terima kasih atas segala perhatian.